Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robi sholli sodli wa yasirli amri. Lalu uqdatan min lisani yafqahu qoli. Robi jidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku kelas 10, marilah kita meluruskan niat. Niat belajar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa belajar. Robi jidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Meneladani asmaul husna dalam kehidupan. Ayo kita membaca Al-Quran. Sebelum memulai pelajaran, mari membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Aktivitas 2.1. 1. Bacalah Quran Surat Al-Hasyr, Quran Surat ke-59, ayat 22 sampai dengan 24. Di bawah ini bersama-sama dengan tartil selama 5 sampai dengan 10 menit. 2. Perhatikan mahroj dan tajwidnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa al-malikul quddusus salamul mu'min. Al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Infografis. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabir Al-Khaliqu Al-Bari'u Al-Musawwiru Al-Ghaffar Al-Qahar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fatah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit
al-khafid, ar-rafi, al-mu'ijul muddil, as-sami, al-basirul hakam, al-adl, al-latif, al-khabir, al-halim, al-azim, al-ghafur, asyakur, al-ali, al-kabir, al-hafid, al-mukbit, al-hasib, al-jalil, al-jalal, al-karim, al-raqib, al-mujib, al-wasi, al-hakim, al-wadud, al-majid, al-ba'is, as-sahid, al-haq, al-wakil, al-qawiyu, al-matin, al-wali, al-hamid, al-muhsin, al-mubid, al-mu'id, al-muhyi, al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, al-wajid, al-majid, al-wahid, al-ahad, as-somad, al-qadiru, al-mutakadiru, al-muqadim, al-muhir, al-awal, al-akhir, ad-dohiru, al-batin, al-wali, al-muta'ali, al-baru, at-tawab, al-muntakim, al-afu, ar-raqib, malikul mulki dul jalali wal ikram, al-muksit, al-jami, al-goni, al-mubni, al-mani, ad-dor, an-nafi, an-nur, al-hadi, al-badi, al-baqi, al-waris, ar-wasid, as-sobur. Saya harus bisa memahami, hafal, serta menerapkan dalam keseharian. C. Tadabur. Aktivitas 2.2. Amatilah gambar di bawah ini, lalu tulislah pesan-pesan moral atau komentar untuk setiap gambar. Kaitkan pesan moral atau komentar tersebut dengan tema meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Gambar 2.1. Posko bencana, kemudian pelajar putra maupun pelajar putri memberikan bantuan kepada saudara yang terdampak bencana, memberikan infak, memberikan sodakoh, hasil pemberian, hasil penampungan dari teman-temannya atau juga dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Ini merupakan praktek kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu praktek Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, penyayang kepada sesama manusia. Yang kedua, Ya Rozak, yang Maha memberi rizki. Ya Goniu, yang Maha Kaya, kekayaan maupun rizki diberikan, disedekahkan atau diinfakkan kepada saudara-saudara kita yang terdampak musibah bencana. Gambar 2.2. Seorang hakim. Hakim adalah salah satu nama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya bijaksana. Seorang hakim juga harus bijaksana, kemudian harus adil,
Adl itu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala bersifat adil. Seorang hakim selain bijaksana juga dia harus bersikap adil kepada saudara-saudaranya yang sedang diperiksa di muka kehakiman. Gambar 2.3, berziarah kubur, mendoakan saudara-saudara kita sesama muslim yang sudah meninggal dunia. Kemudian kenapa mati? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mumit yang mematikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap makhluk Allah yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan mati di sini adalah merupakan salah satu nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian gambar 2.4, ada yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, berbaring di tempat tidur, dan ini adalah merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk Allah termasuk manusia akan mengalami yang namanya ujian sakit. Dan siapa yang menyembuhkan? Tentunya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya sifat yang maha menyembuhkan. Sehingga ada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu apabila aku sakit maka Allah lah yang maha menyembuhkan. Sehingga doa Nabi Ibrahim itu adalah doa apabila kita datang ke rumah sakit, datang ke tempat pengobatan, atau juga kita mau minum obat. Maka bacalah doa Nabi Ibrahim, yaitu apabila aku sakit, Allah lah yang maha menyembuhkan. Aktivitas 2.3, 1. Baca dan cermati artikel di bawah ini, kemudian tulislah hikmah yang kalian dapatkan dari artikel tersebut. 2. Kaitkan hikmah tersebut dengan pengalaman hidup kalian saat ini. Makhluk mencari Tuhannya. Sejak sejarah bermula, manusia selalu berusaha mengetahui rahasia kehidupan dan misteri alam semesta serta hakikat pencipta semua makhluk yang ada. Selama ini manusia menggambarkan penciptanya dengan berbagai macam gambaran sesuai dengan rasa dan pemahamannya. Namun Maha luhur Allah dari pendapat kita tentang Dia. Seperti itulah manusia menyendiri bersama jiwanya. Ia bertanya dan jiwanya bertanya pada kita, saling berdialog satu sama lain, di mana jutaan manusia yang hidup sebelum kita berada. Hal baru apa yang kita jumpai jika melihat masa lalu yang jauh, dan betapa sering kalimat ini terbersit dalam diri kita. Apa sebenarnya kehidupan ini? Apa tujuan dari wujud alam ini? Di mana manusia berada sebelum ke alam ini? Kemana semua ini akan kembali? Manusia tidak tahu dari mana ia datang dan kemana akan kembali. Selama itu pula, jiwa manusia terus ingin mengenal penciptanya, mendekat dan menghadap kepadanya. Manusia merasakan kebutuhan kepada Dia sebagaimana bayi yang merasakan
betapa butuhnya ia kepada air susu ibunya. Ia juga merasa memerlukan perlindungan dari penciptanya dan tidak memiliki tujuan lain selain berada dalam lindungannya. Semua itu agar ia dapat menetap di sisi Allah, sehingga tidak hidup di antara kabut dan gelap, antara ragu dan hayalan. Manusia menyadari bahwa kehidupan ini seperti roda. Oleh sebab itu, manusia harus mengambil putarannya dengan sempurna hingga akhir kehidupan. Jika manusia mencari misteri di balik alam semesta, dia akan terjerumus ke dalam gelapnya praduga dan hayalan. Pada saat inilah manusia tidak menemukan jalan sama sekali selain menyerahkan kehidupan ini kepada penciptanya dan menyerahkan alam semesta kepada pembuatnya. Kita datang ke kehidupan ini bukan lantaran kemauan kita. Kita juga tidak meninggalkan dunia ini dengan keinginan kita. Amatilah kehidupan ini dan pahami sebagian rahasia-rahasianya. Kita akan melihat saat mengamati anak kecil bahwa kita pernah kecil, atau saat mengamati orang yang meninggal bahwa suatu saat pasti akan mati. Baik umur kita panjang atau pendek, kita juga sadar bahwa orang yang meninggal hari ini seperti orang yang meninggal ribuan tahun yang lalu. Masa muda tidak akan kembali dan kematian pasti akan terjadi. Pada saat itulah manusia merasa kelemahannya. Dia tidak kuasa atas detak jantungnya, juga terhadap gerak jiwanya. Betapapun mendalam pemikirannya, kuat fisiknya, dan cerdas akalnya, dia pasti merasa bahwa dirinya dikuasai oleh kekuatan yang sangat besar. Seperti inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk pada pikiran manusia, membimbing fitrahnya untuk bertemu dengan pencipta segala sesuatu. Yang segala sesuatu itu dengan sendirinya menyatakan wujudnya, menguatkan keesaannya, dan bersaksi bahwa jika bukan karena Allah, alam semesta ini tidak ada. Disadur dari buku Asmaul Husna, Rahasia Makna Khasiat karya Syekh Abdul Mas'ud Muhammad Salim. D. Wawasan Islami. Manusia dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka menyembahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran surat Az-Zariyat, Quran surat ke-51 ayat ke-56 berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Inilah tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dan jin adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki semua makhluknya hanya mengabdi atau beribadah kepada Allah. Namun demikian, bagaimana mungkin manusia akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mengenalnya? Proses mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian itulah yang kemudian dengan istilah ma'rifatullah
mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menurut Said Sabiq, ada dua cara untuk mengenal Allah, yaitu pertama, mengenal Allah melalui ciptaannya, dan kedua, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama dan sifat-sifatnya. Nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah Asmaul Husna, dan mengenalinya merupakan salah satu cara terbaik untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, kelas 10 dipersilahkan untuk menghafalkan Asmaul Husna dan juga artinya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bimbingannya, memberikan hidayahnya, memberikan taufiknya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kehilapan-kehilapan kita, kehilapan kedua orang tua kita, juga menerima amal ibadah kita. Kita akhiri saja dulu pertemuan pertama di bab kedua ini, yaitu tentang asma Allah, asma nama-nama yang baik. Insya Allah minggu yang akan datang kita akan berjumpa kembali dalam keadaan yang terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa dipersilakan untuk menghafalkan Asmaul Husna. Terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin fastabiqul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.